Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Dewi Anggraini dari Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai artikel yang sudah saya buat. Berjudul Pengaruh Curiosity pada Kemampuan Berpikir Kritis Siswa dalam Model PBL-RME Berbantuan E-Sigma. Yang pertama, pendahuluan. Matematika merupakan mata pelajaran wajib yang ada di setiap jenjang pendidikan. Salah satu kemampuan yang harus dikuasai dalam pembelajaran matematika adalah kemampuan berpikir kritis, karena berpikir kritis merupakan salah satu ciri dalam berpikir tingkat tinggi. Namun, kemampuan berpikir kritis siswa di Indonesia masih tergolong rendah. Hasil PISA tahun 2018 menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-73 dari 79 negara. Hasil studi TIMSS juga menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-45 dari 50 negara. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya rata-rata matematika yang didapatkan Indonesia dalam tes PISA dan TIMSS adalah kreativitas dan kemampuan berpikir kritis peserta didik saat menyelesaikan permasalahan yang dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari masih rendah, dan siswa belum terbiasa mengerjakannya. Hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di SMP Negeri 11 Semarang menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa masih belum optimal. Langkah pengerjaan yang dilakukan siswa juga belum sistematis dan belum menunjukkan pemahaman siswa terhadap soal yang diberikan, sehingga siswa tidak mampu dalam membuat kesimpulan berdasarkan soal cerita yang telah diberikan. Ketidaktepatan siswa dalam menyelesaikan soal cerita ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa masih belum optimal. Selain aspek kognitif, yaitu kemampuan berpikir kritis, aspek afektif juga perlu ditingkatkan. Salah satunya yaitu curiosity atau rasa ingin tahu. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran matematika di SMP Negeri 11 Semarang, didapatkan informasi bahwa rasa ingin tahu atau curiosity yang dimiliki siswa saat pembelajaran di kelas masih tergolong rendah. Siswa cenderung pasif dan tidak berantusias saat pembelajaran dan hanya menerima informasi dan perintah dari guru saja. Perlu adanya inovasi pembelajaran berupa model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, dan media matematika yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan curiosity yang dimiliki peserta didik. Salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis adalah Problem-Based Learning atau PBL. Selain model pembelajaran, pendekatan pembelajaran juga dibutuhkan sebagai penunjang pembelajaran. Salah satunya pendekatan Realistic Mathematics Education atau RME. RME menuntun siswa menemukan kembali ide dan konsep matematika melalui eksplorasi. Selain model pembelajaran dan pendekatan pembelajaran, dibutuhkan juga media pembelajaran yang mempermudah proses pembelajaran agar menjadi semakin efektif. Salah satunya adalah E-Sigma. E-Sigma merupakan platform belajar digital yang memfasilitasi peserta didik untuk belajar secara mandiri. Berdasarkan penjelasan mengenai permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini akan mengkaji mengenai pengaruh curiosity pada kemampuan berpikir kritis dalam model PBL-RME berbantuan E-Sigma. Selanjutnya, tujuan penelitian. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, menguji keefektifan model PBL-RME berbantuan E-Sigma terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa. Yang kedua, menganalisis pengaruh curiosity terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Dan yang ketiga, mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis siswa ditinjau dari curiosity dalam model PBL-RME berbantuan E-Sigma. Selanjutnya, kajian teori. Jadi, indikator kemampuan berpikir kritis yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada tahapan kemampuan berpikir kritis menurut Jacob and Sam, yang dikelompokkan menjadi 4 indikator, yaitu klarifikasi, asesmen, penyimpulan, dan strategi. Lalu, indikator curiosity yang digunakan pada penelitian ini menggunakan indikator menurut Kemendiknas dan Harlan. Di antaranya, bertanya kepada guru atau teman sebaya terkait materi yang sedang dipelajari.
berusaha mencari sumber belajar terkait materi yang dipelajari, berupaya mencari masalah yang menantang, aktif dalam mencari informasi, antusias pada proses pembelajaran, fokus pada objek yang diamati, menanyakan setiap langkah kegiatan, dan antusias mencari jawaban. Selanjutnya, tahapan model PBL yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada sintaks PBL menurut Arens. Di antaranya, orientasi terhadap masalah, organisasi belajar, penyelidikan individual maupun kelompok, pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah, analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Lalu, langkah-langkah RME yang digunakan pada penelitian ini menggunakan langkah menurut Harahap, di antaranya memahami masalah kontekstual, menyelesaikan masalah kontekstual, membandingkan dan mendiskusikan jawaban dan menarik kesimpulan. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran atau mixed method. Desain penelitiannya sequential explanatory. Bentuk desain eksperimen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pre-test, post-test, control group design. Pada desain penelitian ini terdapat dua kelompok yang dipilih secara acak, yaitu kelas eksperimen dan juga kelas kontrol, di mana kelas eksperimen akan diberi perlakuan model PBL-RME berbantuan S-Sigma, sedangkan untuk kelas kontrolnya dengan pembelajaran saintifik. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 7 SMP Negeri 11 Semarang semester genap tahun ajaran 2023-2024. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas 7B sebagai kelas eksperimen dan kelas 7A sebagai kelas kontrolnya. Dan untuk pengambilan subjek dari kelas eksperimen itu menggunakan purposive sampling, dengan pertimbangannya adalah pengelompokan kategori curiosity siswa. Lalu instrumen penelitiannya. Yang pertama itu adalah tes untuk mengukur kemampuan berpikir kritis pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Lalu angket untuk memperoleh data mengenai curiosity dan wawancara yang digunakan untuk menanyakan garis besar permasalahan yang ditanyakan dan dilakukan setelah hasil tes kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya, hasil penelitian. Yang pertama, untuk data kuantitatif. Analisis data awalnya. Data awalnya dilakukan sebelum kelas diberi perlakuan. Data yang digunakan adalah nilai pretest, kemampuan berpikir kritis. Pada analisis data awal dilakukan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji kesamaan rata-rata. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan SPSS 27, diperoleh data awal berdistribusi normal, homogen, dan tidak ada perbedaan yang signifikan pada rata-rata data awal kedua kelas. Lalu, untuk analisis data akhir, yang pertama uji hipotesis 1. Uji hipotesis 1 itu untuk mengetahui apakah siswa dalam model PBL-RME tersebut telah mencapai ketuntasan belajar, yang dibuktikan dengan yang pertama, nilai rata-rata tes kemampuan berpikir kritis siswa dalam model PBL berpendekatan RME berbantuan S-Sigma telah mencapai KKM, yaitu sebesar 75. Hipotesis 1B, proporsi siswa yang memperoleh nilai kemampuan berpikir kritis dalam model PBL berpendekatan RME berbantuan S-Sigma telah mencapai ketuntasan klasikal sebesar 90%. Lalu untuk hasil uji hipotesis 2 ini untuk membuktikan apakah kelas eksperimen itu rata-ratanya lebih baik daripada kelas kontrol. Yang uji hipotesis 2A menunjukkan hasil bahwa rata-rata hasil tes kemampuan berpikir kritis dalam model PBL-RME berbantuan S-Sigma lebih dari rata-rata tes kemampuan berpikir kritis pada pendekatan saintifik. Lalu hipotesis 2B hasilnya, proporsi hasil tes kemampuan berpikir kritis pada kelas PBL-RME lebih dari hasil tes kemampuan berpikir kritis pada kelas saintifik. Lalu untuk uji hipotesis 3, untuk mengetahui seberapa besar peningkatan di kelas eksperimen, yang ditunjukkan dengan hasil perhitungan N-gen diperoleh nilai G 0,63, yang artinya peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa antara sebelum dan sesudah mempelajari pembelajaran
model PBLRME berbantuan S-Sigma berada pada kategori sedang. Lalu uji hipotesis 4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh curiosity terhadap kemampuan berpikir kritis siswa, didapatkan hasil bahwa pengaruh curiosity terhadap kemampuan berpikir kritis sebesar 59,1% terhadap kenaikan atau penurunan kemampuan berpikir kritis, dan sisanya 40,9% disebabkan oleh faktor lain. Lalu untuk analisis data kualitatif, didapatkan hasil bahwa kemampuan berpikir kritis siswa kategori curiosity tinggi itu mampu memenuhi indikator kemampuan berpikir kritis pada setiap butir soal. Lalu untuk kemampuan berpikir kritis siswa kategori curiosity sedang, yaitu siswa dengan curiosity sedang hanya dominan pada indikator berpikir kritis pada tahap klarifikasi, asesmen, dan penyimpulan, namun pada tahap strategi masih belum optimal. Lalu selanjutnya, kemampuan berpikir kritis siswa kategori curiosity rendah. Siswa dengan curiosity rendah hanya mampu memenuhi indikator kemampuan berpikir kritis pada tahap klarifikasi. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulannya adalah pembelajaran pada model PBLRME berbantuan S-Sigma efektif terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa. Terdapat pengaruh curiosity sebesar 50,1% terhadap peningkatan atau penurunan kemampuan berpikir kritis siswa. Yang ketiga, deskripsi kemampuan berpikir kritis siswa ditinjau dari curiosity pada model PBLRME berbantuan S-Sigma adalah: yang pertama, siswa dengan curiosity tinggi mampu memenuhi indikator kemampuan berpikir kritis siswa pada setiap butir soal. Siswa dengan curiosity sedang mampu memenuhi indikator kemampuan berpikir kritis pada tahap klarifikasi, dominan pada tahap asesmen dan penyimpulan. Dan yang terakhir, siswa dengan curiosity rendah hanya mampu memenuhi indikator kemampuan berpikir kritis pada tahap klarifikasi. Sekian presentasi artikel dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.